Selamat pagi semuanya, saya akan membuka presentasi kelompok kami dengan sebuah realita yang pahit. Saat ini, internet mempermudah segalanya, tapi juga mempermudah penipuan. Banyak sekali pencari kerja, terutama seperti kita fresh graduate, yang terjebak dalam lowongan fiktif di platform publik. Masalah utamanya bukan dari kurangnya informasi, melainkan kurangnya integritas dan validasi. Hal ini menciptakan ekosistem pencarian kerja yang penuh kecurigaan dan benar-benar tidak aman bagi mereka yang membutuhkan kesempatan. Berangkat dari kegelisahan ini, kelompok kami merancang sebuah platform bernama Trusted Job Link. Sesuai namanya, misi utama sistem ini adalah untuk mengembalikan trust atau kepercayaan. Kami ingin memposisikan TJL bukan hanya sebagai papan pengumuman lowongan, tapi sebagai perantara yang memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dipublikasikan adalah nyata, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara teknis, sistem kami didukung oleh 11 transaksi utama. Namun, jantung dari TJL terletak pada proses validasi admin atau PVA. Berbeda dengan platform lainnya di mana lowongan bisa langsung tayang. Di TJL, setiap input dari perusahaan harus melewati kurasi ketat dari admin kita terlebih dahulu. Kami juga menyediakan fitur lapor lowongan sebagai sistem pengawasan komunitas. Jadi, kami memiliki ekosistem keamanan dua arah. Yang pertama adalah filter dari sistem dan yang kedua adalah feedback dari user. Dan untuk membangun sistem yang aman ini, kami menerapkan waterfall model. Kami memilih metode ini karena alurnya yang linear dan sistematis, mulai dari analisis yang sangat cocok untuk memastikan setiap modul keamanan di TJL terdokumentasi dengan sempurna dan bebas dari bug fungsional yang dapat merugikan pengguna. Ada function bab kedua ada function point. Yang 2.1 ada function list. Function list ada 5 poin, yaitu yang pertama external input dengan total 332, external output dengan total 121, yang ketiga ada external inquiries dengan total 210, yang keempat ada internal logical files dengan total 022, yang kelima ada external interface file dengan total 000. Poin 2, cara menghitung poin 2 yaitu function list dikali dengan bobot standar di function count. Jadi ada external input dengan total 33, external output dengan total 21, external inquiries dengan total 13, internal logic files dengan total 50. Functional count dengan total ditambahkan semua menjadi 117. Yang ketiga kita akan menghitung value judgment. Value judgment itu ada 14 poin. Kalau ditotalin semua menjadi 39 value judgment. Yang keempat kita akan menghitung function point. Function point ada rumusnya, yaitu FV sama dengan FC kali 0,65 ditambah 0,01 dikali VA. Setelah perhitungan selesai, kita akan mendapat FV sebanyak 121,68 yang dibuatkan ke atas menjadi 122. Selanjutnya kita akan menghitung project cost. Project cost-nya setelah menyelesaikan 6 FV per bulan dengan gaji 15 juta per bulan, total FV-nya tadi yang sudah kita hitung yaitu 122. 122 dibagi 6 soalnya setelah menyelesaikan 6 FP per bulan dikali 15 juta, kita akan mendapat project cost sebanyak 304.950.000 rupiah. Di sini ada risk table digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi selama proses pengembangan aplikasi Trusted Job Link, serta menentukan tingkat kemungkinan terjadinya probability, dampak yang ditimbulkan, impact, dan strategi penanganan risiko yang meliputi mitigation, monitoring, dan manajemen. Sebelum masuk ke table, terdapat 7 kategori risiko yang dianalisis. Pertama adalah PS atau product size, yaitu ukuran atau kompleksitas sistem yang dikembangkan. Kedua adalah BU atau business impact, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap bisnis. Ketiga adalah CU atau customer karakteristik, yang berkaitan dengan karakteristik pengguna sistem. Keempat adalah proses definition, yaitu kejelasan proses pengembang yang digunakan. Kelima adalah DE atau development environment, yaitu lingkungan pengembang seperti tools dan software. Keenam adalah TE atau teknologi, yaitu teknologi yang digunakan dalam sistem. Dan terakhir adalah ST atau staff, yaitu jumlah dan pengalaman tim pengembang. Selain itu, risiko disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa komponen.
yaitu P, probability yang menunjukkan kemungkinan terjadi risiko, I, impact yang menunjukkan besaran dampak yang ditimbulkan, serta R, risk value yang merupakan hasil perkalian antara P dan I. Nilai R ini digunakan untuk menentukan level risiko, apakah termasuk rendah, sedang, atau tinggi. Selain itu, dalam tabel juga terdapat mitigation, yaitu langkah pencegahan sebelum risiko terjadi, monitoring, yaitu proses pemantauan terhadap risiko, serta manajemen, yaitu tindakan yang dilakukan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Dengan dari tabel ini, tim dapat mengetahui risiko apa yang mungkin terjadi, seberapa besar dampaknya, serta bagaimana cara mengatasinya sehingga proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih terarah dan terkontrol. Oke, kemudian di sini ada 3.2 Work Breakdown System atau bisa disebut dengan WBS, merupakan pembagian aktivitas proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proyek dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Berikut adalah tabel dari WBS untuk pengembangan aplikasi Trusted Job Link. Kemudian angka yang ada di tabel ini merupakan estimasi berdasarkan kompleksitas pekerjaan, pengalaman umum dalam pengembangan software, serta pembagian tugas yang realistis di dalam tim. Oke, saya akan menjelaskan mengenai Gantt. Gantt digunakan untuk menggambarkan jadwal pelaksanaan proyek secara visual berdasarkan urutan aktivitas, durasi, dan hubungan ketergantungan atau disebut predecessor. Intinya Gantt sendiri ini sangat berkaitan dengan WBS. Nah, untuk mengaplikasikannya kita menggunakan aplikasi Project Libre. Nah, untuk tahapan ke-1 kita akan mendeklarasikan namanya terlebih dahulu, baru durasi. Nah, durasi ini dinyatakan dalam hari, di mana sebelumnya kan mingguan. Jadi kita jabarkan dulu. Untuk Sabtu dan Minggu juga tidak disebutkan karena itu bukan hari kerja. Nah, di sini ada start and finish sebagai tanggal awal dan tanggal akhirnya. Nah, untuk tanggal awal dan tanggal akhirnya ini tidak boleh disentuh sama sekali karena akan error untuk kedepannya, dan predecessornya juga ada beberapa yang tidak bisa diinput. Nah, untuk tahapan 2 dan tahapan 22, kita akan memasukkan predecessornya terlebih dahulu, baru namanya, baru ke hari, hingga ditemukanlah jadwalnya seperti ini. Nah, untuk chartnya seperti ini, hingga ke seperti ini. Oke, di sini ada 3.4 yaitu per chart. Per chart merupakan suatu diagram jaringan yang digunakan untuk membantu perencanaan dan penjadwalan aktivitas dalam sebuah proyek pengembangan sistem. Diagram ini menampilkan hubungan ketergantungan antara aktivitas serta urutan pengerjaan yang harus dilakukan. Kemudian sebelum membuat per chart diagramnya, di sini kita butuh table. Nah, table ini cara dapetinnya itu kita membuat WBS dulu, lalu dijadikan Gantt chart, lalu kita ambil yaitu aktivitas, predecessor, dan durasi per minggunya. Setelah kita mendapat itu, kita baru bisa membuat per chart. Nah, kemudian ini hasil jadi dari per chart. Kemudian setelah per chart sudah jadi, kita baru akan membuat jalur kritis. Apa sih jalur kritis? Jalur kritis adalah jalur yang mengatur nasib proyek selesai cepat atau telatnya. Kemudian kita hitung semua, kita atur, tarik garis gitu, lalu kita cari mana yang hasilnya lebih banyak, dan ini jalur kritisnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Slack. Slack merupakan waktu kelonggaran atau batas penundaan maksimal yang dimiliki oleh suatu aktivitas tanpa mempengaruhi durasi keseluruhan proyek. Intinya, pembuatan Slack itu bergantung pada diagram per chart sebelumnya. Di sini ada kegiatannya kita deklarasikan dari A sampai ke V. Dan setiap durasinya juga kita nyatakan juga di sini. Durasinya itu dihitung per minggu yang seperti tadi. Nah, pertama-tama yang diketahui itu pasti S yang terlebih dahulu. Nah, habis itu yang diketahui adalah LF. Ini adalah lingkaran di awal, ini adalah lingkaran setelahnya. Maka ditemukan yang pertama itu 0. Nah, untuk mencari EF itu adalah ES ditambah dengan waktu. Maka ditemukanlah seperti ini. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk mencari LS itu adalah dengan cara LF dikurang dengan waktu. Maka ditemukanlah hasil seperti ini hingga seterusnya. Nah, barulah kita akan mencari Slack. Nah, untuk mencari Slack itu rumusnya adalah LS itu dikurang dengan ES. Coba kita hitung seperti ini. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 2 dikurang 2 sama dengan 2. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 6 dikurang 5 sama dengan 1. Dan seterusnya hingga tahapan ke terakhir. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perancangan aplikasi pencarian lowongan pekerjaan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan.